ada satu hal yang harus kalian ketahui, ada penyebab khusus yang menyebabkan Perang Dunia I ini menjadi pecah, yaitu adanya penbunbunan secara berencana terhadap pewaris tata kekaisaran Austria-Hungaria yang bernama ditandatanganinya perjanjian Versailles ini. Maka secara resmi Perang Dunia I ini dinyatakan telah berakhir. Beberapa negara-negara baru seperti juga di Jerman lahir yang namanya paham Nazi hebat di Rusia. Selain itu di tahun 1929 Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Perang Dunia I merupakan perang yang melibatkan seluruh kekuatan besar yang ada di dunia, di mana perang ini berlangsung bertahun-tahun, yaitu sekitar 4 tahun dari tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai dengan tanggal 11 November tahun 1918. Dan perang ini melibatkan 2 aliansi, yaitu dari negara sekutu dan blok sentralnya, di mana 70 tentara dan 60 juta orang yang ada di Eropa dimobilisasi untuk Perang Dunia I. Perang ini menjadikan perang yang sangat mencekam bagi sejarah dunia, karena melalui Perang Dunia I membuka jalan bagi perubahan politik dan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Bahkan di akhir Perang Dunia I lahirlah beberapa negara-negara baru. Lalu apa yang menjadi penyebab yang melatar belakangi Perang Dunia I ini? Seperti apa kronologinya sehingga Perang Dunia I menjadi pecah? Dan bagaimana akibat atau dampak yang disebabkan dari Perang Dunia I ini? Silakan kalian lanjutkan video ini dan subscribe, maka kalian akan menjadi lebih tahu. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Sebelum Perang Dunia I ini menjadi pecah, pasti ada penyebab yang mempengaruhi terjadinya Perang Dunia I. Nah, secara umum penyebabnya yaitu adanya kemajuan industri di berbagai negara-negara di Eropa. Karena kemajuan industri ini muncullah masalah baru, yaitu mereka saling bersaing untuk memajukan industrinya, di mana jadi muncul lagi nih yang namanya persaingan di antara mereka, yaitu muncul politik kolonialisme dan imperialisme, di mana berbagai negara di Eropa saling berebut nih untuk mendapatkan wilayah jajahannya. Untuk apa wilayah jajahan itu? Yaitu untuk mendapatkan tempat pengambilan bahan mentah, bahan baku, sampai tempat untuk pemasaran produksi dari industri mereka. Nah, karena hal ini politik di negara Eropa menjadi semakin tegang karena mereka berusaha mencari kawan untuk menghadapi lawan mereka. Oleh karena itu terbagilah 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Akhirnya kan negara-negara di Eropa ini terbagi menjadi 2 blok, yaitu dari blok sekutu beberapa di antaranya adalah negara Prancis, Britania Raya, Rusia, dan Amerika. Sedangkan blok sentralnya itu ada Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Turki. Mereka juga saling bersaing nih dalam mempersiapkan persenjataan militer untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Dari beberapa penyebab umum secara garis besar, ada satu hal yang harus kalian ketahui, ada penyebab khusus yang menyebabkan Perang Dunia I ini menjadi pecah, yaitu adanya penbunbunan secara berencana terhadap pewaris tata kekaisaran Austria-Hungaria yang bernama Pangeran Franz Ferdinand bersama dengan istrinya, yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Yugoslavia dan kelompok teroris Serbia, yaitu Gavrilo,
yang dilakukan tanggal 28 Juni tahun 1914 di Sarajevo, Bosnia. Dan karena telah terjadi penbunbunan berencana kepada sang putra mahkota, jadi muncullah yang namanya ultimatum Harrisburg, di mana ultimatum ini selanjutnya membuat kekuatan-kekuatan besar yang udah terbagi menjadi dua blok itu, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Sehingga terjadilah yang namanya Perang Dunia ke-1. Dan berikut kronologinya. Setelah adanya ultimatum Harrisburg terhadap kerajaan Serbia, hanya dalam hitungan beberapa minggu, Jerman Austria-Hungaria mengobarkan bendera perangnya terhadap Serbia dan melakukan penyerangan untuk pertama kalinya di tanggal 28 Juli tahun 1914, di mana serangan ini membuat Rusia dan Prancis bersedia untuk membantu Serbia melakukan penyerangan terhadap Jerman. Karena hal ini juga membuat Jerman jadi menyerang Belgia dan membuat Britania Raya melakukan penyerangan balik kepada Jerman. Dalam serang menyerang ini nih, untuk pertama kalinya yang namanya senjata kimia digunakan pertama kali, dan pemboman kepada warga sipil dilakukan melalui udara, bahkan sampai ada pembantaian massal berskala besar. Di awal peperangan, yaitu tahun 1914, Jerman berhasil menguasai Luxembourg, hampir seluruh daratan Belgia, dan beberapa wilayah Prancis Utara. Tapi nih, Prancis dan juga Britania Raya nggak mau kalah. Mereka melakukan serangan balik secara terus-menerus dan membuat negara-negara lain jadi ikut campur. Karena tercatat di tahun 1915, Italia bergabung dengan blok sekutu karena ingin menguasai tanah Austria. Selanjutnya, di tahun 1917, Jermani sangat berjaya dalam perang pertempuran lautnya karena pada masa itu Jerman sudah memiliki teknologi kapal selam yang cukup maju, sehingga dia membuat serangan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal-kapal militer. Sayangnya dalam serangan pertempuran laut ini Jerman malah mengenai kapal sipil yang dimana kapal tersebut ada warga negara Inggris dan warga negara Amerika yang tewas. Dalam hal ini membuat Amerika Serikat menjadi ikut campur dalam Perang Dunia I, dan di tanggal 10 April tahun 1917 Amerika Serikat memutuskan untuk membantu melakukan penyerangan terhadap Jerman dan memihak kepada negara sekutu. Sehingga di tahun 1918 pihak pasukan Amerika Serikat membantu melakukan serangan terhadap negara Jerman. Berakhirnya Perang Dunia I ini terjadi setelah adanya serangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak sekutu kepada Jerman dan membuat Jerman akhirnya di tanggal 11 November tahun 1918 melakukan gencatan senjata di Kompen Forest dan menjadi akhir dari Perang Dunia I. Tapi bukan hanya serangan besar-besaran yang mempengaruhi faktor berakhirnya Perang Dunia I, karena tercatat di tahun 1915 Italia bergabung dengan pihak sekutu, lalu di tahun 1917 Amerika Serikat juga berpihak kepada sekutu karena warga negaranya itu menjadi korban serangan pertempuran laut yang dilakukan oleh Jerman. Selain itu nih, munculnya gerakan sosial yang ada di Jerman dan Austria karena warga mereka juga mulai bosan dengan kegiatan perang yang berlangsung cukup lama, yaitu bertahun-tahun sampai 4 tahun. Nggak sampai di situ aja ya, setelah Perang Dunia I ini berakhir, lahirlah yang namanya Perjanjian Versailles atau Perjanjian Perdamaian Dunia yang dilakukan tanggal 28 Juni tahun 1919 di Paris, Prancis, yang diwakili oleh 70 utusan dari 27 negara-negara yang menjadi pemenang di Perang Dunia I, di mana Perjanjian Versailles ini berisi hal-hal sebagai berikut.
Pertama, pihak Jerman menyerahkan daerah Lotharingen dan Elsass kepada pihak Prancis serta daerah Malmedy dan Eupen kepada pihak Belgia. Yang kedua, daerah koloni Jerman diserahkan ke Prancis, Jepang, dan Inggris. Ketiga, pasukan militer Jerman dibatasi, yaitu tidak boleh lebih dari 100.000. Keempat, pihak Jerman harus membayar ganti rugi perang, yaitu sebanyak 132 miliar mark ke negara sekutu. Kelima, wilayah SAR di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa dalam waktu 15 tahun. Daerah Danzig bebas merdeka di bawah perintah LBB. Dan ketujuh, Jerman bagian barat dikuasai oleh pihak sekutu dalam kurun waktu 15 tahun. Dengan ditandatanganinya perjanjian Versailles ini, maka secara resmi Perang Dunia I ini dinyatakan telah berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Walaupun Perang Dunia I ini telah berakhir, tapi masih menyisakan beberapa dampak, yaitu jadi lahir beberapa negara-negara baru seperti Polandia, Finlandia, Hungaria, Cekoslowakia, Yugoslavia, Mesir, Saudi Arabia, Irak, Syria, Lebanon, dan Transjordania. Bukan hanya adanya negara-negara baru, tapi lahir juga atau terbentuk juga yang namanya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Lalu beberapa paham politik-politik baru, seperti di Italia lahir namanya paham fasis, dan juga di Jerman lahir yang namanya paham Nazi, dan di Turki lahir yang namanya paham etatisme. Paham politik baru ini ada hubungan eratnya dengan kekalahan Jerman di Perang Dunia I. Selain itu, di bidang politik, akibat lainnya yang dirasakan adanya kerusakan non-fisik dan fisik, hancurnya pusat-pusat industri, hancurnya pertanian-pertanian sehingga mengakibatkan kelaparan hebat di Rusia. Selain itu, di tahun 1929, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Gak hanya itu aja ya, di bidang sosial, negara-negara di Eropa pun merasakannya. Karena penerus-penerus mereka, yaitu laki-laki, gugur dalam Perang Dunia I. Akibatnya jumlah wanita atau perempuan semakin meningkat dan peranan wanita pun meningkat. Tidak hanya itu aja, beberapa warga-warga di Eropa ini mengalami trauma berat karena terlibat dalam Perang Dunia I yang berlangsung cukup lama. Gak hanya negara-negara di Eropa aja yang merasakan dampak atau akibat dari Perang Dunia I ini, tetapi negara Indonesia merasakan akibatnya karena pada saat Perang Dunia I terjadi, wilayah NKRI ini sedang dikuasai atau dijajah oleh pemerintahan Belanda. Demikianlah ya sejarah tentang Perang Dunia I. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.